Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Atika dari kelas reguler A dengan NPM 1916041051 akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester milik saya yang berjudul Tantangan Pemerintah dalam Mempersiapkan Aparatur Sipil Negara di Era Digitalisasi. Era digitalisasi masa kini menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Digitalisasi ini merupakan sebuah imbas dari terjadinya pandemi COVID-19. Digital menjadi sebuah problem solving dalam permasalahan pembatasan interaksi antar manusia semasa pandemi ini. Pembatasan interaksi ini pula yang pada akhirnya memaksa digitalisasi di Indonesia. Lahirnya era digital yang mulai memasuki segala aspek kehidupan, nampaknya juga menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah Indonesia. Adanya era digital ini menjadikan pemerintah berupaya untuk mereformasi administrasi publik yang mana akan berperan sebagai pemegang kunci yang penting dalam memperkuat kualitas demokrasi guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik. Aparatur sipil negara sebagai sebuah aset dalam menjalankan birokrasi kini pun juga tak lepas dari adanya digitalisasi. Oleh karena itu, aparatur sipil negara dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan digitalisasi mulai dari kecakapan dalam mengurus pelayanan elektronik hingga perencanaan dan pengimplementasiannya. Sistem digitalisasi ini diperuntukkan guna memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kualitas aparatur sipil negara yang baik, maka pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan Smart ASN di tahun 2024. Adapun cita-cita pemerintah dalam hal ini adalah diantaranya mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, profesional, memahami teknologi atau informasi dan bahasa asing, networking, entrepreneurship, dan berwawasan global. Smart ASN merupakan salah satu kunci sukses tata kelola birokrasi dan sistem pemerintah dengan menggunakan nilai efektivitas, efisiensi, equity, dan ekonomis. Melalui upaya tersebut, tujuan reformasi birokrasi menjadi birokrasi berkelas dunia dapat terwujud. Dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, Smart ASN ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024. Tercapainya Smart ASN 2024 juga sejalan dengan terbentuknya nilai aparatur sipil negara 2024, yaitu yang pertama beretika, yang kedua berpikir strategis, yang ketiga berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja tuntas. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara atau ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Menurut data dari Global Talent Competitiveness Index, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan Human Capital Management Strategi menuju Smart ASN 2024. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Syafruddin, pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategi Program. Program 6P itu melingkupi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, penilaian kinerja dan penghargaan, promosi, rotasi dan karir, serta peningkatan kesejahteraan. Kami menyiapkan generasi Smart ASN guna mengantisipasi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0 serta menjadikan tantangan dan hambatan sebagai kekuatan dan peluang untuk mendorong visi Indonesia 2045 dengan berfondasi pada transformasi digitalisasi birokrasi yang memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, untuk menyambut tahun 2020, Indonesia masuk ke dalam Grand Design Pembangunan Aparatur Sipil Negara 2020 hingga 2024. Kementerian Pan-RB gencar memperbaiki kinerja ASN mulai dari tahapan rekrutmen yang kini sudah menggunakan sistem digital. Harapannya dengan sistem rekrutmen yang berhasil menekan angka kecurangan, pemerintah bisa mendapatkan orang-orang terpilih yang akan menggerakkan sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka yang terpilih dengan sistem ini diharapkan bisa menjadi Smart ASN 2024 untuk membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Dalam sebuah artikel yang berjudul Grand Design Karakter Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya reformasi birokrasi oleh Tasyiatun Nufus, disebutkan bahwasannya SDM adalah sebuah aset yang paling berharga demi terwujudnya keberhasilan organisasi. Begitu pula dengan aparatur sipil negara yang merupakan faktor terpenting dalam berjalannya roda pemerintahan yang baik. Ibaratnya kapal, ASN adalah nakoda yang akan menjalankan kapal. Kapal di sini dimaksudkan dengan birokrasi yang akan dijalankan kemana arah tujuannya oleh para ASN. Maka dari itu, demi mewujudkan birokrasi yang baik, maka diperlukan ASN yang memiliki karakter yang baik dalam menjalankan kapal birokrasi tersebut. Guna mereformasi ASN menuju kualitas birokrasi yang baik, maka diperlukan perubahan mindset ASN yang masih buruk. Berkaitan dengan era revolusi industri 4.0, maka sebagai pelayan publik tentunya pegawai negeri sipil dituntut untuk bekerja lebih maksimal lagi agar ekspektasi masyarakat dapat terpenuhi. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara aparatur sipil negara dalam berpikir, cara dalam menyikapi kemajuan zaman, dan cara dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun, semua akan mengalami perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan, ada ahli administrasi manajemen yang mengatakan bahwa jika kita tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Lalu, apa saja sebenarnya tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang siap dengan era digitalisasi? Di era digitalisasi ini, ASN dituntut untuk memiliki kecakapan dalam hal memahami digital. Namun, pada realitasnya, kualitas aparatur sipil negara masih jauh dari harapan. Terlebih lagi, motivasi mereka untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, rendahnya kualitas ASN ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dari total pegawai negeri sipil di Indonesia yang berjumlah 4,475 juta, menurut dia 64% diantaranya hanya memiliki kemampuan administrasi. Terlebih lagi, adanya asumsi bahwasannya ASN adalah seorang penguasa itulah yang pada akhirnya membuat mereka menjadi semena-mena dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani masyarakat. Dan pada akhirnya, adanya jabatan yang diduduki oleh orang-orang yang tidak kompeten juga menjadikan penilaian kualitas aparatur sipil negara menjadi sangat rendah. Rendahnya kualitas ASN inilah yang pada akhirnya menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi pemerintah dalam mempersiapkan aparatur sipil negara yang siap menghadapi era digitalisasi. Dalam upaya mempersiapkan ASN di era digitalisasi, pemerintah menyiapkan sebuah kerangka baru di mana pemerintah membuat sebuah tujuan, yaitu Smart ASN di tahun 2024 dengan berbagai kriteria, yaitu harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, profesional, berwawasan global, memahami teknologi atau informasi dan bahasa asing, hospitality dan networking, serta entrepreneurship.
2024 tersebut, pemerintah harus mulai serius mempersiapkannya sejak dari tahapan perencanaan dan perekrutan melalui penerimaan calon pegawai negeri sipil. Karena salah satu filosofi yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung agar berjalannya dengan efektivitas konsep Smart ASN yaitu bahwa pegawai dipandang sebagai sebuah investasi bagi institusi, di mana jika karyawan atau pegawai tersebut dikelola dengan baik dan lebih profesional, maka akan memberikan imbalan bagi institusi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar dan kemungkinan pencapaian tujuan institusi lebih efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi aparatur sipil negara dalam rangka menghadapi era digitalisasi diantaranya adalah yang pertama, manajemen talenta aparatur sipil negara. Setiap aparatur sipil negara pada dasarnya memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan talent pool system sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan peringkat di mana ASN tersebut dapat unggul. Sistem ini berjalan berdasarkan aspek kompetisi para ASN yang dinilai dari pengetahuan dan kemampuan yang ada di dalam diri ASN tersebut. Yang kedua adalah melakukan diklat terhadap ASN. Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja atau pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Dalam diklat sendiri mencakup dua aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan yang masing-masing memiliki makna yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kompetensi seorang dalam melakukan pekerjaannya. Dengan mengikuti diklat, diharapkan akan memberikan rangsangan atau stimulus terhadap sumber daya manusia dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari organisasinya. Program diklat yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya mewujudkan ASN yang cakap di era digital sudah semestinya disesuaikan dengan kebutuhan dalam menghadapi era digital ini, misalnya saja dengan melaksanakan pelatihan teknologi. Pelatihan digital berkelanjutan. Untuk terus meningkatkan kualitas ASN dalam menghadapi era digital, pemerintah harus membuat suatu program rutin yang mana pelaksanaannya adalah mengenai pelatihan ASN dengan berbagai sistem digital yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Yang keempat, rekrutmen ASN baru dengan kualifikasi yang mumpuni. Dengan memanfaatkan momentum di era milenial yang serba digital ini, sudah semestinya pemerintah membuat klasifikasi yang lebih ketat dan memasukkan unsur kecakapan dalam teknologi, bahasa asing, dan lainnya sesuai dengan cita-cita Smart ASN 2024 yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam melaksanakan strategi tersebut, maka pemerintah akan dengan mudah melaksanakan upaya dalam mempersiapkan aparatur sipil negara yang cakap dalam menghadapi era digital saat ini.